Businessman Opinion. Mitra bisnis dalam pidato berapi-apinya di depan ribuan buruh di perayaan May Day di Monas beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menegaskan ingin menghapuskan sistem outsourcing atau alih daya secepatnya. Untuk itu, Prabowo akan memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang juga akan dibentuknya untuk mencari cara menghapus sistem tersebut. Apa komentar Anda mengenai keinginan Presiden untuk menghapus sistem outsourcing di tengah ketidakpastian dunia bisnis yang sedang dialami oleh pengusaha? Di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Kontradiktif ya kalau menurut saya. Pak Prabowo tuh kepengen investor percaya banget sama Indonesia, kemudian juga negosiasi mengenai tarif dengan Trump dan akan membasmi ormas dan segala macam. Tapi kalau mengenai outsourcing ditutup, dibatalkan, saya rasa bargaining si pengusaha sudah tidak punya lagi. Jadi demo buruh segala macam, apakah pemerintah mampu menahan? Kan kalau ada formula, saya nggak yakin formula itu akan dianggap lebih favorable buat pengusaha, buat pebisnis. Saya rasa nggak ada. Kalau outsourcing dia hapus, itu sudah tidak favorable lagi untuk pebisnis atau investor, apalagi investor asing yang sudah tidak percaya dengan soal perburuhan di Indonesia plus ormas-ormas. Terima kasih. Ini kalau presiden kita mah orangnya baik, semuanya dikasih harapan. Tuh, makanya itu kan dari pasukannya atau timnya yang bagus lah, yang bisa ngatasi masalah. Mungkin nanti outsourcing itu dihilangkan, cuma diganti nama gitu. Mungkin namanya itu pekerjaan tetap, tapi domisilinya tetap, cuman berjangka, sistem berjangka gitu. Setahun, 2 tahun kontrak, tapi ya kerjanya tetap di situ. Masalah kan sekarang situasi kan kayak gini ya, nggak jelas. Pengusahanya aja belum, nggak ada kepastian, apalagi buruhnya. Buruhnya kadang-kadang kan mintanya yang nggak masuk akal. Mau hidupnya sejahtera tapi minta ke orang, nggak mau usaha mandiri, memperkaya skill sendiri, berjuang sendiri untuk diri sendiri. Dia kepengen kaya, kami sejahtera, tapi orang lain yang dibebankan gitu. Makasih. Iya, saya pikir kenapa dari dulu tuh tiba-tiba muncul outsourcing ya? Outsourcing ini ada yang sebagian memang hanya untuk membuat pekerja sulit, tapi ada sebagian kemungkinan ya yang untuk memang diperlukan. Contohnya ada suatu usaha jual beli alat elektronik, tapi dia khusus di bidang pelistrikan. Tiba-tiba dia dapat order untuk pasang kabel wifi. Mau nggak mau dia nggak buka lowongan kabel wifi karena bidang usahanya kan strateginya berbeda. Lalu akhirnya dia membuka outsourcing, dilimpahkan untuk mencari tenaga kerjanya lewat outsourcing. Nah itu yang diperlukan seperti itu. Kalau kita kan tahu bahwa pengurus surat izin usaha itu hanya bidang-bidang tertentu aja bolehnya, nggak boleh macam-macam kan. Tapi bidang usaha aja itu suratnya. Akibatnya gitu, kalau dapat terima yang bidang usahanya agak berbeda tapi dapat order, masa iya nggak diserahkan di outsourcing? Masa harus buka PT sendiri kan? Akhirnya outsourcing itu lewat outsourcing dari tenaga kerjanya. Nah kemungkinan yang seperti itu sulit kalau dihilangkan karena butuh kebutuhan. Beda dengan kalau cuman misalnya perusahaan itu udah tahu nggak dapat order pelistrikan, dia masih lewat outsourcing nyari tenaga kerjanya. Padahal kalau izin usahanya kan pelistrikan, jadi nggak usah dari lewat outsourcing tenaga kerjanya. Ya, cukup dari PT kelistrikan itu saja gitu ya, usahanya jual alat kelistrikan. Nah seperti itulah contohnya. Kita negara memang janji-janji bagus-bagus, ingin memperhatikan pekerja, ini itu, tapi kan prakteknya nanti belum tentu seperti itu. Setelah waktu berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun kelihatan nanti aslinya setelah itu. Biasanya gitu. Dengan kata lain konsistensi kebaikan dari pejabat tinggi kita itu yang bisa
bisa dijaga nggak sampai akhir masa jabatan? Kalau hanya setahun 2 tahun berlakunya bagusnya membentuk Dewan Ketenagakerjaan dan mengurusi masalah tenaga kerjaan, bagusnya setahun 2 tahun 3 tahun setelah itu kembali ke awal lagi, kita kan tahu itu tidak konsisten. Dan kita tahu juga masalah tenaga kerjaan itu diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja bagi para tenaga kerja, bagi buruh. Undang-undang sebelumnya sudah bisa mewadahi mereka banyak, walaupun tidak 100% sejahtera, tapi sudah lebih baik daripada yang Undang-Undang Cipta Kerja. Tiba-tiba diciptakan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak berikan pekerja katanya. Nanti dibentuk undang-undang baru lagi. Apa ya nanti nggak balik lagi ke undang-undang yang ada undang-undang yang lebih mungkin tidak menciptakan para pekerja. Di negara kita pembentukan undang-undang ya hanya dibikin seperti itu aja kemungkinan. Kadang menguntungkan, kadang nanti dibuat yang merugikan, nanti dibentuk lagi pemerintahan berikutnya yang menguntungkan, nanti ada lagi yang merugikan lagi. Lalu kapan selesainya? Sedangkan di negara lain, tetangga kita, negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, buruhnya nggak ribut, Pak. Dia pemerintahnya mendapatkan UMR-nya bagus, jadi nggak perlu ribut-ribut segala, mereka bisa sejahtera. Kenapa kita tidak mencontoh mereka, negara tetangga Singapura, Malaysia? Mereka tidak ribut kalau dikenakan gaji, mereka sejahtera kemungkinan hidupnya, kemungkinan itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk semuanya apa untuk di swasta saja? Pemerintahan dulu lah, dihilangkan dulu di pemerintahan yang mengelola negara ini, outsourcing itu dihilangkan, biar swasta pada ngikutin. Sekarang kan kita lihat di mana-mana outsourcing banyak di pemerintahan ini, di pemerintahan, di BUMN. Itu dulu lah. Saya nggak mau panjang lebar, itu dulu di badan kita sendiri dulu dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, steril badan kita, baru luar kita benahi. Ini kalau di tubuh kita masih belum bersih, apalagi kalau tikus-tikusnya masih mempertahankan outsourcing, ya nggak akan bisa. Itu saja kalau menurut saya. Yang penting di dalam dulu instansi terkait, BUMN terkait pemerintah ini, karena kalau bukan pemerintah memberi contoh yang baik, swasta tidak akan mengikutinya. Kembali lagi saya bilang, kalau tikus-tikus di dalam masih mempertahankan outsourcing di pemerintahan atau BUMN negara ini, nggak akan bisa. Begitu saja, Mbak. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih ya ini untuk memuaskan para buruh sementara aja. Ya kan sifat dari pemerintah kita seperti itu, dan juga buruh juga seperti itu. Enak didengar saja gitu, tapi nanti pelaksanaannya kurang begitu tidak sesuai lah gitu. Gimana kalau kita bilang itu kita udah memindahkan kita menegur China, mereka kan produktif, sementara kita nggak pernah menganalisa Arab. Mereka kan kekayaan alam kita udah kita pindahkan ke sana semua, tapi nggak ada yang menganalisa itu. Nah, anak cucu kita udah jadi pembantu semua di sana, nggak ada yang menganalisa. Sementara yang kalau orang Cina yang produktif, mereka analisa seolah-olah itu paling biadab. Sementara kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, buruh-buruh kita juga begitu. Mana ada pengusaha yang mau rugi? Nggak ada. Itu sistem perdagangan bebas ya begitu. Cari paling murah dan jual paling mahal. Itu namanya untung. Nggak ada pengusaha yang nggak untung. Mana ada pengusaha mau rugi? Jadi ya kita gimana ya? Semoga aja buruh kita sadar bahwa dengan produktif makanya kita akan mendapatkan penghasilan. Jangan mau bobokan, jangan mau malas. Itu aja sih. Makasih. Pak Prabowo tolong direalisasikan agar betul-betul outsourcing itu kerja kontrak itu dihilangkan, akan menimbulkan kebahagiaan buat kesejahteraan karyawan. Karena kalau lihat badai PHK ini luar biasa ini. Bukan badai tsunami, badai tsunami PHK banyak di perusahaan-perusahaan Tritek dan segala macam itu kan mengalami banyak goncangan, pemutusan hubungan kerja yang sedemikian besar. Jadi
kalau memang titik acuannya ingin menghilangkan outsourcing, ya harus betul direalisasikan. Ya mohon maaf, jangan hanya omon-omon. Karena ini kan pertemuan tripartit antara pengusaha, pemerintah mau sebagai penengah, kemudian juga pekerja, itu kan harus saling berdampingan. Nah, bisa nggak direalisasikan dalam wujud kolaborasi yang baik gitu loh, sehingga menghasilkan hasil yang baik, terintegral untuk menciptakan kesejahteraan buat karyawan dan terutama untuk keluarganya. Karena kan karyawan juga kalau dia punya anak istri kan untuk kesejahteraan anak istri juga gitu loh. Ini pokok-pokok pikiran seperti ini yang tertuang harus diwujud nyatakan. Kalau hanya untuk menyenangkan saja ya bisa aja, tapi mungkin pendemo itu kan tidak mengetahui makna yang sesungguhnya yang harus diterima gitu loh. Kalau memang betul-betul diwujud nyatakan dalam bentuk implementasi yang baik, saya kira semua pekerja juga senang ya. Tidak ada outsourcing lagi. Tapi ini perlu step by step. Nggak mungkin bisa mengatakan ini dalam sekejap seperti Superman merubah, bisa terbang ke sana ke sini, merubah dalam waktu reformasi yang tingkat gitu. Tidak mungkin, karena resesi ekonomi kan sekarang lagi berjalan ini, dengan Donald Trump yang memberikan komitmen yang kurang baik di tengah-tengah dunia ini. Saya kira tim ekonomi Indonesia juga berhati-hati dalam menentukan kebijakan ya. Dan ini tidak semua bisa terrealisasi. Benar, pengusaha tidak akan mengambil langkah pemutusan outsourcing ini, karena kan mereka kalau outsourcing sendiri kan nggak ada beban ya. Dalam arti kalau pada saat putus kerjanya tidak baik ya, nah ini perlu pertimbangan. Saya kira nggak mudah. Memang dalam pembicaraan gampang lah, bisa dinyatakan outsourcing hilang, tapi dalam realisasinya saya kira tidak segampang menggapai mimpi gitu loh. Seperti utopia, kalau betul-betul dilaksanakan ya terima kasih kepada RI1 kita yang sekarang. Ya itu aja sih, terima kasih. Itu kan gini, Uber. Iya. Tahu film Doraemon nggak? Tahu, yang pakai kantong ajaib? Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu kan. Tapi berapa kali ya buruh kan pengennya banyak ya. Meskipun juga pengennya banyak kan, maunya semua gitu kan. Tapi masuk akal nggak misalkan dipenuhi semua? Kalau misalkan nih sekarang kita salah satu butirnya itu adalah pembentukan Dewan PHK, kan? Itu kan bikin takut pengusaha kan? Iya. Kalau pengusahanya takut, bisa banyak pekerjaan nggak? Terus kalau nggak ada banyak pekerjaan, outsourcing bisa dihapusin nggak? Jadi banyak maunya, tapi rasanya gimana gitu, masuk akal nggak gitu kan? Nah, Bapak itu ngomong pidato ya, kan sebenarnya tuntutan buruh kan udah banyak tuh. Iya. Salah satu nomor 6 adalah undang-undang perampasan aset kan? Iya, betul. Saya nonton videonya baru sampai butir ke-1 apa kedua ya. Belum butir ke-6 udah putus tuh videonya. Bisa ada yang nonton nggak ya? Iya. Yang penting kan ini sebenarnya butir ke-6 kan? Betul, perampasan aset, betul. Ini yang dipenuhi yang nomor 1, nomor 2 gitu ini. Tapi emang buruhnya kadang-kadang kurang berpendidikan, karena yang dituntut nomor 1, nomor 2 yang utama. Ya. Jadi untuk nyenangin aja ya dikasih lah nomor 1, nomor 2 gitu kan. Ya memang sih kalau kita nurutin idealnya sih memang kita maunya sih ya pada umumnya saya begini Om Beni. Kalau itu dihapus itu kan jenjang karir itu jelas Om. Gitu, orang nggak akan ada peluang kesempatan untuk memperbaiki karir. Jadi maaf, misalnya kerja sebagai security, kalau dia jadi security itu diangkat sama perusahaan langsung, gitu kan tidak menutup kemungkinan kalau dia kerjanya bagus, gitu punya prestasi kan bisa di bidang lain gitu kan. Artinya tujuan outsourcing ini dihapuskan supaya jenjang karir itu ada gitu kan. Tapi kan dengan adanya outsourcing itu kan orang kerja seumur hidup Om.
Dia jadi security, udah jadi security aja terus gitu. Kalau nggak ada keajaiban atau kalau nggak dia nggak buka usaha, itu nggak akan berubah kan gitu. Nah itu kenapa tuntutan outsourcing itu banyak gitu kan. Setiap May Day itu selalu ada. Ya. Ya kalau kita bicara mungkin nggak mungkin, ya tinggal tergantung political will dari pemerintah. Selagi pemerintah masih bergantung pada investasi, yaitu ya sepertinya sulit gitu kan. Tapi kalau pemerintah mau memperjuangkan, mau mengkomunikasikan ini dengan pengusaha, mungkin ada insentif lain untuk pengusaha untuk menanam modal, ya kenapa enggak kan gitu. Ya sekali lagi tinggal kemampuan pemerintah untuk mengkomunikasikan ini gitu. Nah kalau menurut saya sih kayaknya mendingan undang-undang cipta kerja itu sih daripada outsourcing. Kalau menurut saya prioritasnya tentu lebih baik yang cipta kerja itu yang dibenahi. Apakah sesuai dengan untuk mewujudkan kesejahteraan. Kayak contoh nih, Om Beni udah kerja puluhan tahun terus pas pensiun cuma dihitung sekian tahun, nyesek nggak kan gitu kan. Nah itu di cipta kerja kan seperti itu gitu kan. Artinya kita nilai manfaat yang kita dapat ketika pensiun itu kan di cipta kerja berkurang dengan undang-undang yang sebelumnya, undang-undang tenaga kerjaan yang sebelumnya. Begitu Om Beni. Itu aja mungkin nanti dikembangkan sama yang lain. Terima kasih. Kalau outsourcingnya dihapuskan, tinggal ganti nama aja. Freelancer gitu kan. Iya. Tinggal ganti-ganti istilah kan, Indonesia paling jago begitu. Ya itu aja deh. Kemungkinan tadi yang pendengar barusan ada benarnya juga. Kalau nanti misalnya dihapus outsourcing, paling ganti nama freelancer, kemungkinannya seperti itu. Habis di negara ini kalau menghapus sesuatu nama, diganti nama lain, tapi isinya sama aja begitu juga kemungkinan. Jadi rakyat sudah hafal. Makanya ini saya juga kemungkinan setuju. Ini konsisten apa tidak dijalankan kan juga masih ragu-ragu, karena konsistensi berbuat baik di negara kita tuh memang rata-rata meragukan. Walaupun ada yang benar konsisten sampai akhir masa jabatan, kalau dia tuh baik, jujur, kredit, profesional, begitu terus. Tapi ada juga yang cuman bertahan 1, 2, 3 tahun, jujur profesionalnya, berikutnya udah lupa gitu ya, udah berantakan, udah nggak sama lagi gitu kan. Nah itu kebiasaan di negara kita, mutu SDM seperti itu yang jadi pejabat atau orang-orang di atas. Ini juga kan elit politiknya yang orang parpol sudah bicara 2029 nanti berkuasa lagi, padahal masih jauh untuk yang nomor 1, nomor 2 ya masih jauh aja udah dibincangkan mau berkuasa lagi. Gimana yang sekarang nggak dipikirin, PHK masal, masih terjadi banyak pengangguran, kemiskinan kata Bank Dunia 60% kalau tidak salah ya. Iya betul, Bank Dunia kemarin dari seluruh Indonesia 171 juta jiwa yang miskin berarti. Kalau nggak memberikan ini dikasih lowongan kerja, ya nggak bakalan bisa-bisa nih berkurang banyak kemiskinannya. Kan PHK masal itu menciptakan pengangguran. Jadi yang tadinya kelas menengah turun, saya bilang benar 80%, makanya tadinya kelas menengah tuh top banget, tiba-tiba kelas menengah bawahnya itu yang baru survei Bank Dunia, belum yang survei lokal Indonesia yang 64-63% kalau tidak salah deh. Nah itu kan lebih banyak lagi, beda dikit doang. Nah itulah yang membuat negara kita sebetulnya keadaan ekonominya real tidak baik-baik saja. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, gue kira kemarin kan tumben-tumbenan nih presiden nih ikutan di apa namanya tuh demo itu Mayday. Betul, Mayday kan di mana tuh di Monas. Di Monas betul. Ya kapan lagi dia lagi banyak buruh kan, ya kasihlah statement yang nyenangin. Pakai acara lempar itu berbaju lagi buka ya ilah, gue lihat benar-benar Pak Prabowo kapan mulai diet Pak Prabowo. Tapi kan rajin berenang terus sih, sehat terus ya. Amin. Iya kan? Nah saya pikir itu statement sih biasa-biasa aja lah. Itu kan hanya untuk buruh supaya ya mungkin kalau nanti dikerjain buka revisi-revisi ringan aja lah. Karena akal sehat salah satu sumber pekerjaan buat masyarakat itu tetap outsourcing. Di samping kita perusahaan kadang-kadang menggunakan tenaga outsourcing, demikian juga banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan menjadi perusahaan yang mensuplai tenaga outsourcing. Iya kan? Dan itu adalah fakta.
itu pun menghidupi cukup banyak orang. Kalau dibilang mereka kesejahteraannya kurang bagus, ya nggak bisa gitu juga. Daripada pekerjaannya nggak ada, kan masih ada kan di kantor kita banyak teman-teman kita yang membantu untuk beres-beres. Itu kan dari tenaga outsourcing. Terus yang menjaga keamanan kantor dan lain sebagainya itu kan banyak tenaga outsourcing juga kan. Mereka kan menjadi satu profesi. Dan jangan salah, banyak yang bekerja di kantor yang sebagai office boy, mereka bekerja dengan rajin, mereka punya peluang diangkat di kantor itu untuk pekerjaan yang sifatnya administrasi, betul, jadi pegawai. Jadi saya pikir Pak Prabowo ini cenderung ya untuk menyenangkan buruh lah. Kemudian ada satu lagi yang kadang-kadang gue pikir, aduh menyenangkannya terlalu berlebihan. Yang dibikin Satgas apa sih? Satgas PHK ya? Oh iya, oke. Dewan PHK. Nah, Dewan. Dewan apalah istilahnya lah. Itu kan jelas-jelas hanya menyenangkan buruh aja. Bagaimana dibuat Satgas? Bagaimana PHK itu yang Sritex dia nggak beres? Beliau bilang supaya Sritex dipertahankan. Faktanya kan enggak juga. Ya, kita lihat nanti Danantara apakah berani men-take over perusahaan ini apa enggak, kita lihat aja. Jadi intinya saya pikir outsourcing ini ya entah tadi ada yang bilang ganti nama atau apa ya terserah lah, tapi saya pikir ini juga jangan sampai dihilangkan. Nah itu juga salah satu profesi yang mau dikatakan informal juga bisa, mau dikatakan formal juga formal kan. Lebih baik daripada kita lihat di pinggir jalan banyak yang jual asongan kan lebih baik di profesi. Ya nggak bro? Ya betul. Jadi oke lah komentar gitu aja, saya gitu aja bro. Selanjutnya gue lagi mau trekking, mau sisir kucing. Terima kasih, selamat. Nyantai aja, sebenarnya sudah terwakili semuanya. Cuman kan begini loh, Pak Prabowo itu lagi pidato kemarin di depan apa tuh buruh ya. Iya betul. Omong-omong lah menyenangkan buruh, seperti bui-bui dilempar ke lautan kan habis begitu aja seperti yang sudah ya kan. Iya. Jadi saya pikir gini ada, emang percaya gitu enggak? Kalau saya itu berapa banyak itu konsep-konsep yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan kan gitu, makan bergizi gratis. Danantara coba itu Danantara itu para direksi atau apalah itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum coba. Kalau ada yang korupsi atau yang nilep lah istilahnya, terus gimana itu? Duitnya hilang begitu saja apa seperti yang udah gitu loh. Jadi saya pikir orang-orang kok pada percayanya gimana? Kasihan gitu loh masyarakat itu, diomong-omongin dari awal sudah omong-omong. Sekarang kalau sudah seperti itu, sekarang yang lebih penting ada itu tuh, yang apa itu TNI yang di apa itu nggak jadi, kok nggak dibahas di sini Bung Ben? RUU TNI itu di medsos. Kayak gini, waduh, udah deh gitu aja deh dulu, soalnya sudah pada terwakili semua. Cuman kasihan itu para buruh, jangan percaya deh kalau belum ada buktinya. Omong-omong itu manis seperti bui-bui di atas lautan. Saya lagi lihat bukunya Prabowo sama Marta Songko. Yang satu strategi transformasi bangsa, yang satu penarok. Sang Batara Guru, saya lagi mau baca yang mana nih? Saya pilih yang Sang Batara Guru aja nih. Kelihatan lebih mengkhayal gitu loh. Jadi ini Pak Prabowo itu kan didukung oleh 86% kursi di DPR. Kenapa sih masih kampanye terus apa nggak percaya dengan diri sendiri ya? Mau menghapuskan outsourcing di depan buruh, perintahan pengusaha lain lagi. Udahlah sekarang jangan bilang akan, yang sekarang sedang harusnya kan gitu. Itu akan mengerjakan ini, akan mengerjakan itu dihapus, itu biasa kampanye. Gantilah yang sekarang saya sedang mengerjakan ini, sedang mengenai ini kan enak didengarnya. 86% nggak main-main itu. Jadi jangan ini lah, nggak usah terlalu gampang, nggak harus percaya diri gitu Bung Yer. Hapus ini tadi udah pada banyak ngomong sih, kan kontra sama FDI ya, foreign direct investment, ya enggak.
Jangan-jangan nanti hari korupsi, yang gue tunggu sih sebenarnya hari korupsi pada demo, nanti Prabowo pasti janji, saya akan hapus korupsi. Wah, itu cakep tuh. Itu cakep banget itu. Cakep banget itu asli. Gue tunggu hari itu, karena pasti gue yakin dia janjinya sama bro. Kalau hari buruh kan hapus outsourcing, ya nggak? Nanti hari korupsi kita tunggu dah, mudah-mudahan, ya nggak? Ya nggak? Pokoknya bisa diucapin gitu loh, saya akan hapus korupsi. Waduh, itu nanti baguslah buat negara lah, ya nggak? Sekarang pertanyaan gue gini, kayak contoh aja lah, outsource keamanan itu kan bersinggungan, beririsan langsung sama purnawirawan tuh, bisnisnya mereka tuh. Iya, benar. Sama Pak Prabowo deh, ya nggak? Terus setahu gue BUMN juga banyak kok yang pakai outsourcing, ya benar. Mau diangkat semua jadi ASN, Pak. Bisa aja deh sih Bapak. Mulai dari BUMN dulu apa gimana, Pak? Gue dibawa-bawa. Jadi gue melihatnya gini, tugas pemerintah itu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Jadi jaring-jaring pengaman sosial aja dibagusin dulu, enggak? Pendidikan murah atau gratis, kesehatan murah atau gratis, betul nggak? Jadi judulnya outsource itu, kalaupun katakanlah menjadi kemahasalatan, gitu ya nggak? Gue tahu deh. Wah, satu sampai melepuh tuh mulut gua, ya nggak? Tetap nggak bisa dipungkiri itu jadi kebutuhan. Jadi tugas pemerintah apa? Karena pemerintah nggak bisa menyiapkan lapangan kerja. Outsource ini adalah lapangan kerja, betul nggak, bro? Jadi tugas pemerintah itu menyediakan sembako murah. Iya dong, kerjain dong, lu punya kerjaan. Nyiapin lapangan kerja enggak, apa enggak, korupsi nggak diberantas. Lah bingung rakyatnya sekarang, ya enggak? Janji boleh tinggal janji, ya enggak? Kita tahu itu cuman pemanis aja, ya enggak? Gue jadi mikir di sini, apa iya buat jadi pemimpin itu janji dulu, realisasinya entar aja deh, gitu ya nggak bro? Nah kan jadinya karakternya gitu, yang kalau udah omongan nggak bisa dipegang, gue nggak tahu apanya yang dipegang. Gue juga bingung dah tuh, ya nggak? Kan jadinya orang juga udah bisa tebak, nanti jangan-jangan 2029 tetap aja outsourcing masih ada, kan gitu bro, ya nggak? Atau jangan-jangan Pak Prabowo keluarin janji ini bro, mungkin ya buat persiapan 2029 bro. Jawabannya ada di beliau doang. Dia terpilih lagi bro sampai 2034. Itu aja bro, makasih bro. Saya suka dengan pernyataan Bapak Presiden kita yang terhormat ini. Menandakan bahwa ini lelaki sejati. Karena lelaki sejati itu selalu bubar janji tapi minim realisasi. Itu mah ke cewek kali. Kalau ada laki yang selalu ubar janji dan penuh realisasi, itu bukan laki sejati. Bapak Presiden kita ini terlalu mudah sekali mengucap janji tapi lupa akan pelaksana. Dulu kan waktu masih kampanye mau bikin mati para koruptor, nyatanya malah koruptor diampuni, malah katanya kasihan buat keluarganya ditinggal. Iya. Kemudian makan bergizi gratis juga gitu, belum selesai. Sampai sekarang kan masih tabet morit tuh, masalah pembayaran, kemudian masalah keracunan, para stakeholder yang dewa juga karena nggak dipenuhi ke hak-hak mereka gitu kan. Terus yang banyak sih sebenarnya kalau disebutin. Cuman kalau outsourcing dihapus tuh yang ya jadi si malakama juga sih. Ibaratnya dimakan Bapak Presiden mati, nggak dimakan Bapak Presiden mati. Kita presiden tetangga, bukan presiden kita aja. Yoi, tenang. Lo nggak nyebut negara. Nggak somasi lo ntar. Kalau outsourcing dilaksanakan ya mungkin sebagian pekerja merasa kecewa karena nasib mereka kan tergantung, ibaratnya air tuh di daun talas gitu, gampang jatuh ya kan. Tapi yang terbebani ya para pemimpin perusahaan, karena mereka kan
semua harus tiap tahun menaikkan gaji menaikkan gaji. Sementara yang namanya manusia kan pasti akan berkurang, Om. Iya. Yang tadi mungkin umur 20 masih sehat, segar, bugar, begitu masuk usia 45 ya sudah mulai bengek lah, paru-parunya tinggal separuh, ginjalnya tinggal seperempat ya. Jadi mungkin outsourcing bolehlah dilakukan, tapi untuk posisi tertentu aja lah. Iya. Jangan untuk semua pekerjaan. Jangan total dihapus berarti ya. Ya, gitu Om. Lain-lain kalau kayak bos-bos besar gitu kan, kalau ada apa namanya yang kayak semacam pekerja kontrak, misalnya Om Beni bikin sebuah proyek gitu ya kan, yang cuma masa kerjanya 3 atau 4 tahun ya itu nggak apa outsourcing gitu kan. Jadi akan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oke. Itu aja. Terima kasih. Saya sangat setuju sekali outsourcing dihapus ya, karena memang menggelisahkan. Tetapi saya juga ada satu permintaan, yaitu mengenai pesangon. Pesangon itu terlalu tinggi ya. Jadi kalau memang kita mementingkan kualitas, jadi kalau bisa mereka yang kerja 2 tahun hanya dapat 1 bulan, kalau 4 tahun hanya dapat 2 bulan, kalau 6 tahun hanya dapat 3 bulan. Nah, sehingga pengusaha mempunyai keleluasaan untuk memilih karyawan yang cocok ya, dan sama-sama menguntungkan. Oke, itu aja ya. Begini ya, kalau menurut saya kan dengan adanya outsourcing itu sebenarnya latar belakangnya kalau saya salah adalah adanya spesialisasi bisnis. Jadi di satu sisi si user atau perusahaan yang menggunakan jasa outsource karena mereka ada kebutuhan katakanlah dengan biasanya security, cleaning service yang terlatih. Jadi ya perusahaan ini merasa kesulitan untuk mencari misalnya tim security, kemudian cleaning service yang lengkap dengan perawatannya dan sudah benar-benar well trained ya, yang terlatih, yang siap pakai. Nah itu sementara dia harus fokus. Nah jadi ya akan kesulitan kalau mesti dia latihan training orang jadi bagaimana seperti yang baik yang seharusnya gitu kan service. Nah makanya ada perusahaan ini ada peluang bagi satu orang yang mempunyai satu masyarakat peluang ini untuk mempunyai usaha untuk yang spesialis misalnya dia memang bisa melatih orang-orang untuk menjadi security yang baik. Karena banyak perusahaan security yang ada sekarang. Nah kemudian dia juga mungkin yang melihat ada peluang bagaimana untuk men-train orang menjadi cleaning service yang baik, jasa orangnya dan lain. Itu juga ada juga jasa body repair dan lain-lain ya. Nah ini sebenarnya kecepatan bisnis dalam bisnis jasa outsource itu. Nah ini sebenarnya saling mengisi. Jadi kalau outsource itu dihapuskan, dihilangkan, satu peluang bisnisnya buat pihak yang punya bisnis ini menjadi kehilangan kecepatan bisnis. Nah kemudian kedua buat si user atau perusahaan yang memasang jasa ini juga jadi pusing kalau ini nggak ada apa bisnisnya trading, mesti ngelatih orang jadi security, saya nggak punya kalian begitu gitu loh. Nah itu kesempatannya. Jadi itu mesti dipikirin benar-benar. Kemudian mengenai apakah ada yang tetap segala macam ya itu areanya di area si perusahaan outsource sendiri. Bukan di perusahaan outsource itu. Outsource buat si perusahaan pengguna. Jadi gini ya, kita kan Indonesia ini terkenal sebagai 4 besar atau 3 besar negara dengan penduduk terbanyak di dunia ya. Jadi ya masalah tenaga kerja itu udah pasti selalu ada gitu ya. Nah sekarang outsourcing itu kan salah satu upaya dari pengusaha ya. Katakan kita bisa bicara soal pengusaha swasta ya, untuk mengakomodasi tenaga kerja yang banyak ini kan. Jadi salah satu upaya membantu pemerintah juga gitu, karena nggak mungkin sekarang perusahaan semuanya ditarik jadi karyawan tetap gitu ya. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo ada usulan menghapus outsourcing,
saya pertanyakan, pemerintah siap nggak menampung kalau memang outsourcing itu dihapuskan gitu. Jadi jangan semuanya dibebankan lagi nanti ke swasta gitu. Outsourcing dihapus, terus swasta diharuskan menampung sekian banyak tenaga kerja penduduk Indonesia itu dengan jadi status karyawan tetap. Jadi tolong pemerintah dalam hari ini Pak Prabowo dipikirkan lagi. Kalau memang kondisinya begini terus Bu ya, saya percaya nggak lama lagi pengusaha-pengusaha di sini menggunakan teknologi itu malah yang ada pengangguran tambah banyak Bu. Itu sekarang ini saya pikir pengusaha ini masih berbaik hati menggunakan tenaga kerja yang melimpah di Indonesia gitu ya, walaupun dengan semakin banyak demo lah, tuntutan ini itulah. Kalau memang kondisinya semakin lama makin bikin bingung pengusaha, lama-lama mereka menggunakan teknologi, udah nggak pusing Bu, nggak ada demo, nggak ada apa-apa gitu, 24 jam non-stop. Jadi tolong Pak Prabowo Sambo ambil keputusan, dipikirkan matang-matang. Terima kasih. Seneng banget dong kalau misalnya outsource itu dirapihin. Iyalah. Dan kita bisa pakai sumber daya yang ada. Masalahnya nutupin kebutuhan orang. Itu dia, katanya divisi tambah lagi, nah gimana ya bahaya? Apa ya Rek? Repot. Mereka cuma bisa sampaikan hapus hal-hal yang tidak memberdayakan mereka lah, itu intinya lah. Kalau emang pemerintah sudah grassroots, dia sudah lihat apa kendala outsource, apa yang bikin susah karyawan, apa yang bikin susah si pemberi kerja. Harusnya itu tadi, lagi-lagi kajian, selalu saya sampaikan kajian ketika ada kebijakan. Kajian dulu, jangan asal nyeblak bikin orang senang di saat itu, apalagi sampai buka-buka baju kan. Ngeri juga kan gitu kan. Ya pahamin itu. Outsource ini sebenarnya akhirnya kami pakai karena pertama impact-nya nggak banyak dan itu betul-betul instan. Kita nggak perlu kenal orangnya. No hard feeling gitulah. Iya. Nggak baperan, ya wis lo yang sakit ya sakit mah enggak, tapi yang sakit si A sakit tapi fungsi jalan. Fungsi jalan, dan kita nggak pusing THR, kita nggak pusing inilah. Kalian ribet-ribet jangan ada outsource, tapi kerja kalian suka-suka macam siluman. Orang ada, orangnya nggak tahu di mana, tapi pengen penuh bayaran. Pekerjaan kalian nggak pernah upgrading, nggak pernah belajar dari kesalahan atau apa yang diminta sama si pemberi kerja, apalagi yang sudah tertera dalam kontrak. Nah, ini harusnya kan pemerintah hadir di sini untuk merangkai cerita ketika SDM ada di mana, kebutuhan ada di mana, yuk disesuaikan sama apa yang dihasilkan. Ngono loh Mbak Ayu, ojo terus mulai terus ngono bosnya kan dasar. Ini matur suwun. Sebetulnya harus dijabarkan dengan jelas gitu yang dimaksud outsourcing itu apa. Itu karena biasanya perusahaan-perusahaan juga perlu outsourcing, misalnya untuk tenaga profesional, hanya untuk bikin perencanaan, atau butuh IT hanya untuk bikin sistem, nggak seterusnya, misalnya cuma dikontrak setahun apa 2 tahun gitu. Kemudian juga tenaga kerja yang mungkin kalau mau melindungi tenaga kerja mungkin yang hanya dikontrak itu bisa 2 kali, misalnya 2 kali 2 tahun. Kalau sudah itu harus tenaga permanen gitu. Jadi kalau definisinya jelas mungkin bisa diterima dengan baik gitu. Presiden jangan memutuskan sendirian, mungkin melibatkan pengusaha, melibatkan karyawan atau tenaga kerja dan lain-lain, tenaga profesional gitu, supaya keputusannya itu bijaksana gitu. Makasih ya. Gini ya, saya waktu jadi karyawan juga menurut saya banyak. Begitu saya. Maaf Pak Indra, boleh kecilin dikit radionya, boleh kah? Mohon maaf, biar nggak feedback. Iya. Oke. Lanjut. Begitu saya jadi buka usaha tuh ternyata nggak segampang itu gitu. Padahal saya masih UMKM ya. Nah, gaji orang itu nggak sembarangan, nggak segampang kita yang pikirkan gitu loh. Nah, maksudnya ya itu
saya nggak tahu gimana caranya. Yang terbaik adalah pemerintah bikin regulasi sehingga orang bisa berusaha dengan baik gitu loh. Itu yang penting. Nah, kita lihat Trump itu kemarin di PHK PNS berapa tuh, banyak tuh, ratusan ribu, termasuk VOI kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, itu yang pemerintah lakukan sekarang adalah rasionalisasi birokrasi sebenarnya. Rasionalisasi birokrasi biar birokrasi itu ramping dan gesit, gitu loh. Nggak birokrasi yang gemuk, cuman nggak efektif. Gitu. Kalau birokrasinya berjalan dengan baik, maka dia akan membangun sistem dengan baik sehingga orang berusaha dengan baik, gitu loh. Kita lihat di Cina sekarang mereka sudah cenderung dark factory. Itu kalau saya nggak salah satu mobile phone dia udah bikin dark factory. Jadi semua itu dikerjakan dengan mesin. Jadi gelap, dark phone gelap. Jadi semua mesin yang bekerja di situ. Nah, itu pemerintah harus berpikir begitu, gitu loh. Jangan yang populis gitu loh. Jangan kebijakan yang populis. Itu aja sih. Kita lihatlah persaingan sekarang ini luar biasa. Bahkan di perusahaan keuangan juga sekarang udah mereka pakai AI. Nah, ya itu jadi pekerjaan-pekerjaan yang umum yang bisa dilakukan, yang rutin itu udah pakai AI sekarang cenderung. Nah, itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Itu aja sih. Persaingan kita sekarang luar biasa, Pak. Aduh, yang saya rasakan setiap kali ada demo itu kalau Pak Prabowo ditodong, dia akan bicaranya akan langsung. Dia nggak sadar kalau apa yang dia omongin itu berkuasa. Jadi responsif gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi benar atau salah nomor 2 ngomong dulu, kesannya begitu. Makanya gini, kalau mau menaikkan kesejahteraan daripada worker, seharusnya kalau dalam kondisi shortage of worker itulah yang dituju. Gitu. Kalau kekurangan tenaga kerja itu nanti akan pengusaha satu sama pengusaha pabrik satu sama pabrik lainnya akan berlomba-lomba untuk memberikan lebih. Di sanalah akan terjadi suatu kesejahteraan karyawan. Jadi bukannya malah pengusaha dicekik ngalor, dicekik ngidul, gitu. Itu disnakernya juga ngawur. Itu kan dikasih 50.000 yang THR dikasih 5 mitra dikasih 50.000, dia ngomong ini menghina Prabowo. Kan konyol. Itu kan pengusaha mungkin akan berpikir-pikir kalau kondisinya kayak gini lah. Itu workernya malah akan overflow. Di sana semakin kesejahteraan semakin sulit dicapai. Kalau sampai workernya kurang, di sana baru itu real itu kesejahteraannya real. Perusahaan satu sama perusahaan lain akan memberi lebih supaya dapat worker, kan gitu. Thank you ya. Ya, saya lihat ada video gitu ya, pabrik yang berbondong-bondong rame-rame dorong-dorongan sampai ada yang jatuh di kayak dia ada lubang dalam gitu. Jadi kondisinya kayak sedih gitu. Sebenarnya sih menurut saya sih yang penting lowongan pekerjaannya banyak. Ya udah, itu kalau outsourcing itu kan katanya cuma bisa 2 atau 3 kali ya. Itu kasihan menurut saya. Dia itu harus nyari lagi gitu loh. Kalau misalnya cuma lanjutin kan enak tuh. Lanjutin, nah kalau cuma 2 kali, yang ketiga kali nggak boleh ya dia harus cari lagi. Belum tentu dapat juga kan. Menurut saya itu agak kasihan gitu. Udah itu usia kerja. Aduh, kita saya nggak tahu deh sekarang terakhir berapa ya kalau swasta. 55 entah perpanjang outsourcing atau gimana sih. Menurut saya itu gimana ya, 55 itu
kita masih hidup berapa tahun lagi? Ya kan? Sebenarnya sih jadi pekerja itu pusing loh. Ntar kalau udah pensiun itu mau ngapain loh? Kalau nggak bisa biayain, nggak punya tabungan atau apa, gimana ntar kalau dia bisa sampai umur 70, 80 gitu loh. Kalau dia nggak punya anak atau anaknya juga susah gitu, gimana bisa bantuin dia? Jadi maksud saya sih intinya ada pekerjaan lah, gitu loh. Jadi orang yang udah mau tua atau gimana dia masih sehat, dia bisa kerja gitu. Jadi jangan terlalu dipusingin kontrak atau apa. Sekarang kita ini butuh kerja. Kalau soal diancam-ancam tadi ya, saya dengar ntar ganti robot, itu pasti nggak usah diancam atau ya, semua pasti bergerak ke sana. Ya, dan ini sudah terjadi sih sebetulnya. Mungkin sekarang mesin-mesinnya masih mahal, tapi kan pasti ada lah yang dari China yang murah gitu-gitu. Pastilah, saya rasa. Jadi yang harus dipusingin ini kalau bisa diganti mesin semua ini, orang yang nganggur ini gimana gitu loh. Jadi jangan berpikir ke yang kontrak atau enggaknya gitu. Menurut saya lebih penting urusan yang, dan saya merasa kayak gimana ya, jangan sering janji-janji lah. Coba berapa banyak berita jelek yang kita konsumsi tiap hari, Pak Bapak Presiden yang terhormat. Jangan lagi kasih janji-janji setinggi langit. Satu ada Anda bisa deliver ya, itu pemberantasan korupsi ya. Jangan banyak-banyak ngomong, bikin malu. Kita ya bayangin kalau ke luar negeri ditanyain, hakim bisa menumpuk 1 triliun, itu dari mana? Malu. Kemarin katanya ketua KPK ketemu sama ketua ya pemberantasan korupsi ya, judulnya apa saya lupa, yang dari Hong Kong. Seolah-olah kita mau apple to apple, kita mau kayak gitu. Dulu Hong Kong juga korupsi banyak, parah ya, banyak mafia lagi, gangster segala macam. Tapi lihat sekarang mereka jadi pusat keuangan, bos. Semua datang ke situ, invest, portfolio segala macam ya, bursa saham maju. Kita ini kapan sedikit aja ada perbaikan ya, bikin deh. Jangan cuma janji, obral janji, nggak jelas. Percuma uang rakyat dibayar ke anda begini, nggak jelas kerjanya. Apalagi saya paling benci itu hakim yang mestinya integritasnya tinggi ya, disumpah pakai ini. Kata Salim Said benar, Indonesia ini nggak ada yang ditakutin. Kalau Korea Selatan takut sama Korea Utara ya, apalagi lah, pokoknya ada yang ditakutin. Kalau Indonesia, Tuhan aja nggak ditakutin. Jadi diterobos terus. Luar biasa kan. Jadi begitulah kita hidup di lingkungan ya ini ya. Nggak usah sekolah capek-capek, nggak usah kerja berkeringat, bisa jadi wapres. Makasih. Ya sekarang gimana, perusahaan banyak yang mampu nggak? Malah sekarang yang saya dengar malah mereka banyak yang istilahnya ini ya, berkeluh kesah ya, mengenai untuk tenaga kerja gitu kan. Makanya ini akan terjadi banyak PHK massal lagi gitu kan. Yang terakhir ini kan yang di Kompas TV ya. Kompas TV. Terus ini nanti kelihatannya ini bau-baunya ini kelihatannya ke arah HP nih gitu kan. Nah, ke industri HP gitu kan. Artinya ya mereka sudah lebih menggunakan teknologi gitu kan. Robot mereka sudah mulai dipersiapkan karena lebih efektif gitu. Nah, cuman kan perkaranya sekarang kalau negara mau mengeluarkan kebijakan penghapusan outsourcing itu kembali lagi mampu nggak perusahaannya gitu kan. Sementara soal UMP aja ya toh, upah minimum pekerja aja provinsi itu
provinsi itu aja banyak yang perusahaan yang melanggar gitu kan, yang tidak sesuai tidak sesuai dengan aturan. Ya toh, bahkan ada yang di bawah UMP yang hanya 3 juta, 2.500.000. Alasannya banyak. Katanya sedang merintis lah, sedang inilah, sedang itulah. Pokoknya banyak alasannya. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah dari sekian banyaknya orang-orang yang bekerja di Kementerian Tenaga Kerja itu ngapain gitu kan? Ngapain? Beli gorengan, minum kopi. Ya toh, sekarang ngapain mereka itu gitu kan? Kerjanya apa? Gitu kan? Kalau memang Indonesia ini, pemerintah ini dengan sekian banyaknya orang, terutama ASN yang katanya lebih mementingkan kesejahteraan rakyat, mana gitu kan? Mana buktinya? Uang yang UMP yang saya waktu itu sempat teriak-teriak juga, UMP itu kenapa tidak diserentakkan gitu kan, disamakan? Bisa nggak disamakan? Misalnya antara kota besar dengan kota daerah, mampu nggak sekarang gitu kan? Kalau mau menyejahterakan, mau mewujudkan negara menjadi negara maju, Indonesia emas, itu dulu yang harus dikerjakan. Nah, orang yang korupsi aja mana gitu kan? Untuk aturan hukumnya mana sekarang gitu kan? Sekarang semua kasus tenggelam semua kan, hilang semua kan? Nah, ini ada apa? Ya saya nggak tahu ya. Untuk pokoknya kecuali radio ini, ya yang media lain saya nggak tahu gitu kan? Kok pada diam semua gitu kan? Ada apa? Ya kalau begitu kan jadinya kan mana gitu lagi. Iya, ngeri gitu kan, ngeri. Oke. Jadi tuh satu persatu itu Indonesia itu, pemerintah kita itu dari dulu tuh budayanya begini. Jadi apa ya? Nggak pernah selesai, nggak pernah nyelesain masalah yang krusial gitu kan. Iya, jadi putus. Nanti ya mohon maaf, misalnya kayak pembangunan MRT ya toh. Rencana pembangunan MRT. Ya saya sedikit mengkritik misalnya yang di Tangsel ya toh. Dari 2 periode itu janjinya ya cuma diskusi, pertimbangan, ini itu gitu, kemudian mengatakan biaya mahal dan sebagainya. Aduh, saya bilang terus kapan mau bangun MRT? Mungkin setelah dia pensiun kali ya. jadi lelah gitu kan. Indonesia itu kita udah lelah gitu kan. Udah sulit untuk berharap menjadi Indonesia emas. Yang ada ya mungkin betul Indonesia cemas atau Indonesia gelap mungkin. Outsourcing ini kayaknya belasan tahun lalu udah pernah rame juga. Karena aku ingat betul, aku ada diskusi dengan salah satu pimpinan grup itulah mengenai soal outsourcing. Jadi basicnya gini, outsourcing itu kan kita tahu bahwa basicnya adalah karena ada kebutuhan mendesak, ada situasi dan kondisi di mana kegiatan utamanya itu misalnya satu pabrik ya, buruhnya diutamakan untuk yang core-nya, kegiatan yang core-nya. Yang di outsourcing itu yang kira-kira udahlah ini tete bengek banyak, ini segala macam, udah kasih orang lain aja yang bisa spesialis di situ. Jadi ya kalau ngomong hubungan langsung dengan buruh kayaknya nggak terlalu sebenarnya, karena outsourcing bukan menghilangkan
hak buruh atau mengurangi buruh. Nggak mungkin kalau satu buruh itu misalnya kerja di pabrik, terus disuruh tanganin hal yang di luar kerjaan keahlian utama dia, nggak cocok. Misalnya operator disuruh handlein pembersihan AC, itu yang nggak tepat. Misalnya untuk membersihin kaca itu nggak tepat. Jadi ya mesti dipikirin mendalam lah, karena kondisi kita ini kayak gini sekarang. Ya nggak, lihat aja kata banggungnya 60% loh. yang miskin ya kan. Kalau aku lihat sebenarnya ya, kalau UMP kita, kalau acuannya dari Bank Dunia itu 115.000, itu kira-kira tuh sekitar 3,4 sekian. Itu dari 38 provinsi, itu 19 provinsi itu yang UMP-nya nggak mencapai itu loh. Jadi ya kalau dari sisi itu ya kita bisa membenarkan, tapi kan nggak bisa dipukul rata, susah, karena ukurannya apa? Kalau kita kan biaya hidupnya masih relatif rendah lah dibanding negara lain dan lain-lain dan seterusnya. Itu aja Mbak. Oke. Kelihatan baik ya, maksudnya kelihatan hebat dimanapun dia berbicara, selalu dia ngomong sesuatu yang berupa janji gitu. Nah khawatirnya gini, dia tidak sadar bahwa apa yang diomongkan itu dampaknya besar. Nah kalau memang negara kita baik-baik saja dan makin sejahtera gitu, oke lah, outsourcing dihilangin, itu bagus tentu saja, dimana memberikan kepastian bahwa tenaga kerja itu memang dapat fasiliti apa yang jelas gitu ya, sistem penggajian apa semua, apa tunjangan hari itu apa semua jelas ada, itu bagus banget. Cuman kan tidak semua perusahaan bisa berlaku seperti itu. Nah itu juga kita khawatirkan nantinya perusahaan-perusahaan ini yang tadinya outsourcing, dengan adanya perkataan presiden ini jadi was-was. Akhirnya dia mengurangi tuh volume bisnisnya, dikurangin, sistemnya akan dirubah gitu kan. Nah jadinya tidak mudah bagi perusahaan-perusahaan itu. Tapi ya prinsip dasarnya sih memang kalau memang bisa dilaksanakan bahwa outsourcing nggak ada lagi, kemudian semuanya orang itu mendapatkan penggajian yang jelas, hari tua yang jelas, itu bagus banget tentu saja kan. Idealnya seperti itu banget. Ya. Ideal. Tapi apakah negara kita mampu ya? Itu yang jadi masalah. Apakah pengusaha-pengusaha ini mampu? Apalagi kan kita tahu ormas-ormas segala macam kan masih banyak banget merajalela. Kira itu sih yang perlu dipertimbangkan. Ya mungkin penasihat presiden mesti lebih hati-hati mengingatkan presiden, jangan banyak janji, omong, nanti nggak bisa ditetapi, omong doang gitu, kasihan presidennya. Saya pikir ini Pak Prabowo ini masih menggunakan strategi politik. Pada momentum itu kan banyak rakyat di bawah buruh, jadi beliau menggunakan strategi politik yang menyenangkan buruh lah, menyenangkan masyarakat bawah dengan mengucapkan outsourcing ini. Mungkin pada pelaksanaannya juga nggak serta-merta begitu, karena outsourcing itu di samping pengusaha yang menggunakan tenaga outsourcing, perusahaan yang menjadi pensuplai tenaga outsourcing itu udah terbentuk sedemikian banyaknya. Antara lain security dan lain-lain itu banyak outsourcing. Termasuk juga di kantor kita ada teman-teman kita yang membantu kita sehari-hari, office boy dan lain-lain, mereka juga perusahaan yang sudah terbentuk mensuplai tenaga kerja outsourcing buat kita. Jadi saya pikir nggak bisa serta-merta dilakukan. Tetapi kalau direview kembali aturannya untuk yang tenaga outsourcing, mungkin akan terjadi. Barangkali ini nanti dilarikan ke sana oleh Prabowo. Karena saya yakin beliau juga pintar membaca situasi. Dan pada momentum itu tepat sekali beliau mengatakan hal-hal ini. Itu kan menyenangkan buruh dong. Lantas dibilanglah membentuk dewan apa itu yang nanti anggota dari Dewan SPS Kesejahteraan Buruh Nasional. Itu kan sebenarnya bikin dewa itu hanya menambah satu lagi. Apa yang akan terjadi? Yang tidak ada kerjaan jadi ada kerjaan kan, kira-kira gitu kan. Itu juga menyenangkan SPSI, Serikat Buruh. Ya pada momentum itu ya beliau ngomong gitulah.
Nggak mungkin beliau mengatakan rupiah kita sekarang udah 16.800. Kan nggak mungkin toh. Nggak mungkin beliau. Iya, betul. Nggak mungkin toh. Beliau mengatakan indeks kita sekarang udah 6.000 sekian. Nah, kan nggak mungkin kan. Atau mengatakan pemerintah ini sekarang menghadapi dilema, kan nggak mungkin. Sebetulnya seperti itu. Jadi saya pikir ya kita biasa-biasa aja mendengar. Tetapi Pakas, Apindo dan lain-lain menanggapi. Seharusnya lebih fokus tadi yang dikatakan poin 6 rancangan undang-undang. Kelihatannya rancangan undang-undang perampasan aset itu udah mulai ditanggapi. Saya dengar anggota DPR Komisi 3 dari Golkar udah tanggapi. Tetapi masih terus dikatakan sekarang lagi melakukan pembahasan KUHP. Jadi selesai KUHP baru rancangan undang-undang ini. Pertanyaannya, pembahasan KUHP itu berapa lama? Kan itu kan. Jadi yang kita sebenarnya memprioritaskan yang justru tidak masuk prolegnas itu yang rancangan undang-undang perampasan aset ini, pembuktian terbalik dan pengaturan uang harta. Jadi tentu ini yang menjadi materi yang untuk kita ucapkan terus-menerus. Termasuk juga pengamat-pengamat yang untuk Indonesia lebih baik. Karena apa? Pertumbuhan yang dijelas oleh Prabowo, let's say nggak sampai 8%, tapi misalnya bisa 6 atau 7, misalnya itu terjadi. Kita kan ingin kuenya yang membesar itu terjadi pendistribusian yang merata. Itu yang paling penting negara kita. Apakah tidak ada kemungkinan growth yang lebih besar? Bisa saja, saya percaya. Beberapa hal yang sudah dilakukan. Karena pada dasarnya Indonesia punya fundamental semua oke. Jadi kita lihatlah, tetap kita gaungkan Pak Prabowo penting sekali penegakan hukum yang konsisten, pemberantasan korupsi, kemudian birokrasi, terus perlu mem-hire orang-orang di pemerintahan yang menggunakan sistem meritokrasi. Itu penting sekali oleh Prabowo, karena inilah yang akan mendrive Indonesia semakin baik. Artinya kesenjangan sosial akan semakin baik, dan otomatis masyarakat kita akan menikmati hal yang lebih baik. Ini politik gitu ya, politik, statement politik, iya aja, janji saja, negosiasinya nanti saja. Itu 1. 2, kayaknya Pak Prabowo orang politik, tapi menurut saya udah terlalu usur kali ya. Jadi beliau ini udah mikirnya itu ya kebaikan gitu loh ya, baik aja gitu ya. Jadi nurutin aja kayak gitu. Untung-untung aja anaknya baik-baik. Anaknya baik-baik itu maksud saya anaknya beres gitu loh, nggak nakal gitu loh ya. Terus saya tadi juga setuju dengan Pak siapa tuh Setiawan ya, yang ngomong apa tadi itu, lupa aku. Jadi gini, 1, outsourcing itu nggak mungkin dihapusin. Kalau misalnya proyek cuman 1 tahun, 2 tahun, emang lu nggak mau kerja, ya udah banyak yang mau, lu terus mau apa? Oh, terus yang lebih celaka itu adalah gini Mbak Nena, membentuk tim PHK. Nah, ini celaka. Satgas PHK, ya. Iya. Satgas PHK? Gini, Satgas PHK itu dikasih wewenang di mana? Sampai di mana? Jangan sampai seperti Satgas untuk membredel barang-barang import itu, kok lu nggak pernah ke pelabuhan? Bukankah kalau pelabuhan nggak masuk, yang namanya UMKM tuh nggak bakal jual barang import kan? Gitu loh. Kan berarti yang sebenarnya yang harus dibersihkan itu kan dari pusatnya, yaitu pelabuhan yang masukin barang lah. Begitu pula ini. Sekarang saya mau nanya, nanti kalau dia merampas-rampas, memaki-maki, menjatuhkan hukuman kepada lu, harus diadili karena lu nggak bohong misalnya gitu ya. Terus karena gini Mbak Nena, kalau kita mau berbisnis atau mau ngutang ke bank,
itu yang paling penting adalah kredibilitas. Kalau begitu lu nggak dipercaya, nggak bakal lu bisa bisnis, karena kita juga harus utang ke orang gitu ya. Misalnya ngambil barang atau apa kayak gitu. Lah sekarang sebaliknya kayak Ihong gitu ya. Begitu mereka tutup, yang dibayar dulu kan penalti daripada yang mengimport barang ke dia, yang dia ekspor itu ya. Jadi mengimport itu kan dipinalti karena dia terlambat kan. Terus setelah itu gaji buruh ataupun maksudnya pesangon, nanti tunggu mesin-mesinnya sudah dijual dan sebagainya baru diberesin. Nah, ini kan berarti Ihong ini benar-benar kredibilitasnya bagus gitu loh. Dia mikirin ke depan gitu ya kan. Lah sekarang sebaliknya, kalau sudah pengusaha dibredel kanan kiri, lu yakin kalau yang namanya satgasnya itu pasti bersih? Yakin di sini itu ada orang yang bekerja kayak Kang Deddy gitu. Kang Deddy itu aja udah diolok-olokin enggak karu-karuan kayak gitu ya kan. Nah, kalau ditelusuri yang ngolok-ngolok itu ternyata punya bisnis kena gusur gitu Mbak Nena, ternyata DPRD-nya Mbak Nena. Nah, lah sekarang saya mau nanya, kalau misalnya perusahaan dibredel nggak karu-karuan, sekarang mau perusahaan lain masuk ke kita, apa nggak takut? Jadi kan ini ada polisi di atas polisi gitu kan kayaknya, atau pengadilan di atas pengadilan kan kayak gitu. Mereka berhak untuk ngadili walaupun ngadilinya bukan di meja hijau langsung, kan kayak gitulah. Ini loh, ini yang bahaya. Kita kan butuh investor juga gitu loh. Kita tidak membela investor yang salah gitu ya. Buktinya contoh kayak Wilma kalau nggak salah itu perusahaan yang sudah bertahun-tahun. Seingat saya ini afiliasi dengan partai politik juga, dan beliau izinnya itu ada di Singapura, bayar pajaknya di Singapura. Kenapa puluhan tahun diam saja? Nah terus kalau yang kecil-kecil, pabrik yang cuman ya kayak es batu yang lalu itu dibredel, nah itu kan celaka Mbak Nena. Makasih. Kayaknya sulit dilaksanakan kan Nena. Karena kenapa sulit dilaksanakan? Karena satu ya, mempertimbangkan dengan kondisi saat ini ya. Itu untuk apa istilahnya outsource, ya kita bilangnya kalau outsource mungkin kan terlalu kasar gitu ya. Lalu apa bedanya dengan kalau di instansi pemerintahan dengan PKWT dan PKWTT ya kalau tidak salah. Pekerja kontrak waktu tertentu dan pekerja kontrak waktu tidak tertentu kalau nggak salah, PKWT dan PKWTT itu kan sama aja kan Nena, cuma bahasanya aja yang beda. Kalau swasta kenalnya outsource atau alih daya, kalau instansi pemerintah PKWT itu. Jadi sebetulnya kalau yang dari pandangan saya ya, dua-duanya itu sama-sama membutuhkan. Masyarakat membutuhkan, rakyat itu membutuhkan lapangan kerja. Terus perusahaan itu butuh tenaga kerja. Yang jadi masalah adalah satu, memang regulasi yang selalu berubah-ubah. Yang kedua adalah selalu kalau May Day itu kan identik dengan demo. Dan demo pasti tuntutan pertama adalah naik gaji, walaupun biasanya itu kalau di perusahaan itu kan atau di instansi pemerintah, perusahaan yang bonafit ya, itu pasti setiap tahun ada remunerasi. Artinya penyesuaian bukan cuma hanya penyesuaian ya Kak Nena ya, tapi kenaikan. Karena gini, kita seringkali kan terlena dengan oh ya gaji saya udah naik berapa, naik sekian gitu kan. Tapi kalau kenaikannya tiap tahun itu tidak lebih besar dari angka inflasi tahunannya, itu sama aja cuma penyesuaian, bukan kenaikan gaji. Itu kan hanya apa istilahnya menutup angka inflasinya saja, tetapi gajinya sebenarnya tidak naik. Nah, itu yang dituntut kan selalu itu. Nah, terus bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan istilahnya kepastian? Ya, yang pertama tentunya adalah
satu yang kita introspeksi ya, sama-sama saling introspeksi. Tentunya adalah dari pemerintah bagaimana menciptakan lebih kreatif, menciptakan lapangan kerja baru yang mungkin sekarang sudah bukan lagi padat karya tetapi padat teknologi, padat modal. Terus yang kedua dari masyarakatnya sendiri ya harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka supaya apa? Mereka kompetitif. Kenapa kok kalah sama tenaga kerja asing? Karena satu dari segi kualitas sudah beda. Yang kedua, mereka itu budaya kerjanya luar biasa kan enak. Dan nggak dikit-dikit pengen naik gaji, dikit-dikit minta libur ini, cuti itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan bersama-sama, ya harusnya harapannya adalah semuanya bisa membaik. Tetapi kalau hanya salah satu dan ini kan kesannya kayak istilahnya obral janji gitu ya Kak Nena ya. Nah kalau seperti ini susah ini nanti ketika itu semua tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, apalagi di event yang monumental gitu ya kayak May Day seperti itu. Nah ketika dituntut itu istilahnya ditagih, nah itu pelaksanaannya bagaimana kacau lagi nanti pasti. Dan mungkin tahun depan beda lagi janjinya. Mungkin seperti itu sih Kak Nena. Jadi yang perlu dipikirkan adalah upaya bersama-sama, bukan hanya yang satu menuntut, yang satu cuma hanya ya berwacana aja. Mungkin Oke, memberikan komentar terkait Bapak Presiden kita ya. Menurut saya itu terlalu gegabah mungkin ya. Karena tidak semudah itu juga merubah outsourcing. Kan saya kebetulan di manufaktur ya Kak. Siap. Jadi pasti buruh akan menagih gitu kan. Kemarin aja kan buruh sampai masuk ke dalam area pabrik untuk maaf dingin. Untuk ada salah satu pabrik di KIC itu kena sweeping kan, masuk ke dalam. Jadi sulit sekali untuk pengusaha. Kalau semuanya itu mungkin pemerintah menurut saya itu sekarang belum memahami banget ya kebutuhan pengusaha apa, kebutuhan buruh apa. Jadi ketika buruh menyampaikan keinginannya hayu gitu ya, menggebu-gebu kita hapus gitu. Tapi nanti ketika pengusahanya sudah pergi gitu ya, tunggu jangan pergi dulu gitu kan. Investornya pada kabur. Jadi seperti itu Kak. Nampaknya memang tidak mudah ya menghandle semua ini. Terkait di manufaktur itu kita ada PKWT yang masa kerja tertentu yang sudah ditetapkan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kemudian PKWTT itu kita sebut pegawai tetap atau permanen member. Kemudian ada outsourcing, misalnya driver gitu ya Kak. Jadi beda ya. Jadi memang mereka gitu kotak-kotaknya sendiri bahkan ya. Terus? Betul. Nah kalau semuanya harus dibuang itu outsourcingnya boleh aja, tapi silahkan dikaji dulu gitu kan, bagaimana anggarannya gitu kan. Karena perusahaan kecil itu belum tentu juga bisa bayar sampai, kalau menghitung pekerja kan bukan hanya gajinya aja kan Kak, sampai ke DPLK-nya nanti uang pensiunnya seperti apa gitu. Nah kalau proyeknya didapat hanya 1 tahun, 3 tahun, bagaimana juga dikaji juga gitu, jangan cuma janji manis gitu. Memang wajahnya manis ya Kak ya. Kemudian yang terakhir di bagian pemerintah sendiri masih ada P3 Kak. Kalau kita sebut itu sebagai petugas honorer ya Kak. Nah itu aja, mohon maaf ya, upahnya aja setahu saya masih di bawah upah minimum provinsi. Jadi mohon Bapak kaji ulang, dibahas ulang, atau kalau memang hanya sekedar janji seperti biasanya ya nggak apa-apa sih. Mungkin seperti Mbak Ella, Anda sebagai pengusaha sebetulnya di mana masalahnya dengan outsourcing ini sehingga harus dihapus? Di sistemnya kah atau di aplikasinya atau di mananya? Menurut Anda? Saya kurang setuju dihapus. Kenapa? Karena misalnya kita ada proyek itu 3 tahun ya Kak. Berarti kita butuh kendaraan tuh sewa proyek 3 tahun, driver 3 tahun. Kalau semuanya harus kita rangkul dalam dalam kepegawaian kita,
ya lumayan kan Kak gitu, orang proyeknya juga hanya 3 tahun, kenapa harus mempekerjakan mereka dengan kontrak permanen gitu. Itu sih sudut pandang saya kan Kak. Aku mau kasih gelar-gelar presiden. Apa tuh? Kalau Donald Trump presiden dewa mabok. Mabok kan enggak? Ke Ukraina presiden gila perang. Ke Korea Selatan presiden ngomong-ngomong, presiden kan banyak itu. Kalau presiden kita Prabowo presiden jurus jitu. Dia punya jurus kan jitu kan, tapi kan belum dijalanin, iya nggak? Ya itu, jadi saya punya komentar, saya kasih gelar jurus jitu. Terima kasih Pak Jansen yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.